Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Pekerjaan Paruh Waktu Manusia Salju. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Sunio yang menunjukkan foto Yamakon alias manusia salju kepada teman-teman. Di sini Sunio pun segera menunjukkan foto-foto tersebut. Tapi di sini Nobita pun meremehkan foto-foto milik Sunio dengan mengatakan kalau foto-foto ini sama sekali tak jelas dan mungkin itu bukanlah Yamakon. Hal itu pun membuat Sunio menjadi sangat kesal kepada Nobita dan meminta kepada Nobita untuk menunjukkan foto yang jauh lebih jelas daripada ini. Akhirnya di sini Nobita pun segera pulang ke rumahnya dan dia pun segera meminta bantuan kepada Doraemon untuk mengeluarkan pintu kemana saja. Akhirnya di sini Doraemon dan juga teman-teman pun segera pergi untuk mencari keberadaan dari Yamakon. Nah di sini akhirnya mereka pun segera pergi untuk mencarinya. Nampak kalau Giant dan juga Sunio berniat untuk pergi terlebih dahulu. Sementara itu di sini Shizuka akan bersama dengan Nobita untuk mencari Yamakon. Tapi Doraemon tak mau ikut dan dia memilih untuk menunggu di pintu kemana saja. Akhirnya setelah mereka pergi, Doraemon pun berniat untuk memakan dorayaki. Tapi secara tiba-tiba Doraemon dibuat sangat terkejut karena tiba-tiba tempat itu menjadi sangat ramai dengan orang-orang yang berniat untuk melihat Yamakon. Akhirnya di sini Doraemon pun memutuskan untuk segera pergi menyusul mereka. Nah, akhirnya di sini Doraemon pun melihat kalau ada Yamakon, yang mana hal itu membuat Doraemon pun jadi sangat terkejut karena Yamakon benar-benar ada. Akhirnya terlihat kalau di sini Yamakon pun langsung berlari masuk ke dalam hutan. Akhirnya Nobita, Doraemon dan juga Shizuka segera menyusulnya. Tak lama kemudian mereka pun juga bertemu dengan Giant dan juga Suneo dan akhirnya di sini mereka pun berhasil mengejar Yamakon yang saat ini sedang berada di pinggir sungai. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah Yamakon itu tiba-tiba membuka topengnya, yang ternyata itu hanyalah seseorang yang memakai kostum, alias Yamakon itu tak pernah ada melainkan hanyalah palsu. Akhirnya di sini teman-teman yang kecewa mereka pun memutuskan untuk kembali saja. Nah di sini Nobita pun merasa sangat galau karena dia merasa kalau semua ini hanyalah tipuan dan dia berpikir untuk pergi saja ke pegunungan Himalaya dan mencari Yamakon yang asli. Akhirnya di sini Nobita pun segera mengajak Doraemon. Awalnya Doraemon tak mau, tapi karena Nobita terus memaksanya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke pegunungan Himalaya. Baru saja mereka membuka pintu kemana saja, tiba-tiba mereka sudah berada di pegunungan Himalaya dan langsung bertemu dengan Yamakon itu, yang mana membuat mereka menjadi ketakutan dan segera berlari. Tapi di sini mereka pun berniat untuk kembali lagi karena di sini mereka memiliki pintu kemana saja. Tapi ketika mereka baru kembali, mereka pun melihat kalau Yamakon itu sedang memakan pintu mereka. Hal itu membuat Nobita dan juga Doraemon menjadi sangat panik karena sampai pintu kemana saja dimakan oleh Yamakon, mereka takkan bisa kembali. Akhirnya Doraemon mengeluarkan sebuah alat yaitu tahu penerjemah dan Doraemon segera memakannya untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk itu. Dan akhirnya diketahui kalau di sini sebenarnya makhluk itu sama sekali tak menyukai pintu tersebut. Tapi karena dia lapar, dia pun memutuskan untuk memakannya saja. Akhirnya di sini Nobita pun meminta kepada Doraemon untuk mengeluarkan makanan yang ada dan terlihat kalau di sini Doraemon pun menemukan sebuah dorayaki yang ia miliki. Awalnya Doraemon berat untuk melepaskan dorayaki ini, tapi demi Yamakon itu melepaskan pintu kemana saja, akhirnya Doraemon pun segera memberikannya. Dan di sini terlihat kalau Yamakon itu sangat menyukai dorayaki milik Doraemon. Akhirnya setelah semua masalah selesai, Nobita dan juga Doraemon segera kembali. Di sini nampak kalau Nobita lupa untuk memfoto Yamakon itu dan dia pun akhirnya memutuskan untuk mengambil kameranya yang tertinggal di gunung. Nah, ketika mereka kembali ke gunung, mereka pun melihat ke orang-orang sebelumnya yang memakai kostum Yamakon. Nah, di sini akhirnya mereka pun berbincang-bincang dan akhirnya diketahui kalau di sini orang-orang tersebut terpaksa untuk menggunakan kostum Yamakon ini karena itu adalah sumber penghasilan dari mereka. Karena dulu sebelum ada rumor tentang Yamakon, desa ini benar-benar sangatlah
desa sepi. Tapi sejak ada rumor Yamakon itu membuat ekonomi desa mereka menjadi naik. Namun karena saat ini sudah terbongkar, maka mereka pasti akan kembali ke kehidupan mereka seperti sedia kala. Melihat hal itu membuat Nobita dan juga Doraemon menjadi sangatlah sedih dan berniat untuk membantu mereka. Akhirnya mereka pun segera pergi ke pegunungan Himalaya lagi untuk bekerja sama dengan Yamakon yang asli. Nah, di sini setelah menyetujui kesepakatan tersebut, akhirnya Yamakon pun dibawa ke Jepang. Singkat cerita, di sini akhirnya Yamakon asli itu pun segera muncul di gunung yang membuat semua orang menjadi sangatlah sungguh kagum melihat Yamakon tersebut yang ternyata benar-benar asli. Terlihat kalau di sini Nobita dan juga Doraemon menontonnya dari rumah dan mereka pun merasa sangat senang karena Yamakon itu bisa diajak untuk bekerja sama. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Pot Pijat Aku Puntur. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang melihat ibunya yang saat ini sedang pegal-pegal karena dia sedang membersihkan rumah. Akhirnya di sini Nobita pun kembali ke kamar yang mana dia meminta bantuan kepada Doraemon untuk bisa menyembuhkan pegal-pegal ibunya. Akhirnya Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat yaitu pot aku puntur, yang mana Nobita pun segera dijelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini. Akhirnya di sini mereka pun segera menghampiri ibu yang berada di ruang tamu dan segera menggunakan alat tersebut. Nah, di sini tiba-tiba tubuh dari ibu pun bergerak dengan sendirinya, yang mana ternyata saat ini alat itu sedang bekerja untuk membuat tubuh itu bergerak alias stretching, yang membuat saat ini ibu Nobita pun sudah tak merasakan pegal lagi dan dia pun bisa melanjutkan untuk bersih-bersih rumah. Tak lama kemudian di sini Nobita dan juga Doraemon pun segera keluar rumah untuk pergi bermain. Di tengah jalan mereka pun bertemu dengan Shizuka yang mana dia berniat untuk pergi ke perpustakaan dan belajar dengan Deki Sugi. Nobita yang tak ingin hal itu terjadi, dia pun segera menggunakan alat tersebut yang mana langsung membuat tubuh Shizuka berputar balik dan kembali pulang ke rumahnya. Hal itu pun langsung membuat Doraemon menjadi sangat kesal kepada Nobita karena setiap kali alat-alatnya dipinjam oleh Nobita pasti akan seperti ini. Nah, ketika di sini Doraemon berniat untuk mengambilnya dari Nobita, Nobita malah menggunakan alat akupuntur itu yang membuat Doraemon saat ini malah dikejar-kejar oleh seekor tikus. Kemudian setelah lolos dari Doraemon, Nobita pun menggunakan alat itu untuk mengambil komik dari temannya. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini Nobita pun juga merebut makanan dari seseorang dengan menggunakan alat akupuntur itu. Tapi secara tiba-tiba di sini Giant pun muncul dan mengambil jajan milik Nobita. Dan dia meminta kepada Nobita untuk menggunakan alat itu agar dia bisa mendapatkan banyak makanan enak. Awalnya di sini Nobita menolaknya, tapi karena di sini dipaksa oleh Giant, dia pun akhirnya melakukannya. Dan di sini nampak kalau Giant pun langsung bisa mencium bau makanan yang sangatlah enak dengan sangat jelas, dan dia pun segera menuju ke tempat tersebut. Akhirnya di sini Giant pun sampai ke tempat itu yang ternyata itu adalah sebuah warung makan, dan Giant pun langsung memakan makanan yang berada di meja itu. Tak lama kemudian Pak Gurunya pun datang dan ternyata itu adalah makanan milik Pak Guru. Hal itu pun membuat Pak Guru menjadi sangat marah kepada Giant karena telah menghabiskan makanannya. Kemudian di sini akhirnya Shin berpindah ke tempat Nobita yang saat ini sedang berada di lapangan, yang mana saat ini dia menggunakan alat akupuntur itu untuk membuat Suneo bisa memukul bola dengan sangatlah hebat. Dan di sini dengan menggunakan alat akupuntur itu nampak kalau Suneo bisa memukul bola itu dengan sangatlah hebat hingga membuatnya menjadi sangatlah senang karena baru pertama kali dia bisa melakukan hal hebat seperti ini. Tak lama kemudian di sini akhirnya Giant pun muncul. Nah, di sini Giant pun merasa sangat kesal kepada Nobita karena telah berani-beraninya membodohinya dan dia berniat untuk segera menghajar Nobita. Awalnya di sini Nobita bisa menghindari serangan dari Giant, tapi lama-kelamaan Nobita pun kewalahan dan akhirnya kalah. Hal itu pun membuat teman-teman menjadi sangat terkejut dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan semua ini pasti adalah ulah dari Nobita. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.
Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Mari Kumpulkan Cuaca di Sekitar. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita dan juga Doraemon yang sedang menonton film. Tiba-tiba di sini telepon berbunyi di mana mereka harus mengangkatnya, tapi di sini salah satunya tak mau dan akhirnya mereka pun melakukan batu gunting kertas. Yang menang ternyata adalah Nobita dan akhirnya Doraemon lah yang mengangkat telepon. Dan ternyata di sini ibu meminta kepada mereka untuk membawakannya payung dan juga memasukkan jemuran ke dalam rumah karena sepertinya udah mau hujan. Nah, di sini akhirnya Nobita dan juga Doraemon pun kembali berdebat akan hal itu. Tapi di sini Nobita tak mau untuk mengangkat jemuran karena dia mau fokus menonton film ini. Akhirnya di sini Doraemon pun segera bertindak. Namun secara tiba-tiba Doraemon pun kembali untuk menonton TV dan Nobita pun kebingungan apakah Doraemon telah mengangkat jemuran. Nah, di sini akhirnya Nobita pun segera mengecek keluar dan dia pun dibuat sangat terkejut melihat hujan yang sangatlah deras. Tapi di sini yang membuat Nobita lebih terkejut karena yang hujan deras hanyalah di samping jemuran, sementara yang lainnya sama sekali tak hujan melainkan sangatlah cerah. Kemudian di sini akhirnya Doraemon pun segera menjelaskan kalau dia telah membuat hujan yang berada di radius 1 km menjadi berkumpul di satu tempat, yaitu dengan menggunakan alat pengendali cuaca. Yang mana di sini Doraemon pun segera menjelaskan kalau alat ini bisa menyerap berbagai cuaca dalam radius 1 km. Tak lama kemudian di sini akhirnya ibu Nobita pun datang, yang mana dia pun bertanya apakah jemuran telah diangkat. Tapi di sini Nobita dan juga Doraemon menjelaskan kalau hari ini cerah dan mereka sama sekali tak menerima hujan satupun karena bantuan dari alat milik Doraemon. Akhirnya di sini ibu pun segera mengecek jemuran yang ternyata masih lembab. Dia pun berpikir apakah jemuran ini bisa kering. Akhirnya Doraemon pun segera menggunakan alatnya lagi untuk mengambil sinar matahari dalam radius 100 meter, yang mana hal itu membuat jemuran dari ibu Nobita pun cepat kering, yang membuat mereka menjadi sangatlah senang. Kemudian di sini akhirnya kita pun akan diperlihatkan Nobita dan juga Doraemon yang sedang menonton TV, yang mana diprediksi kalau besok akan turun hujan salju, tapi hujan salju tidak akan lebat. Nah, di sini Nobita dan juga Doraemon berpikir untuk menggunakan alat itu agar hujan salju hanya turun di tempat mereka agar mereka bisa bermain salju. Akhirnya di sini dengan menggunakan alat tersebut, akhirnya Nobita dan juga Doraemon pun akan membuat rumah mereka menjadi dipenuhi salju. Kemudian Nobita pun segera menghampiri teman-teman untuk mengajaknya bermain di rumahnya. Tapi di sini Giant dan juga Sunio malah tertawa dan berpikir kalau Nobita hanyalah menghayal saja kalau rumahnya akan dituruni salju karena salju tidak akan turun lebat. Akhirnya Nobita pun pulang dengan sangatlah kesal. Nah, keesokan harinya kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini rumah Nobita telah dipenuhi oleh salju dan akhirnya Nobita dan juga Doraemon pun segera mengeceknya keluar dengan alat milik Doraemon agar bisa menembus salju itu. Dan benar saja di sini nampak kalau salju itu telah memenuhi seluruh rumah Nobita. Ketika mereka kembali ke kamar mendengar sesuatu yang sedang menabrak salju itu, dan ternyata itu adalah ibu Nobita, yang mana ibu Nobita pun langsung meminta kepada Nobita dan juga Doraemon untuk segera membuat jalan keluar. Akhirnya di sini setelah melakukan hal tersebut, Nobita pun segera mengajak teman-teman untuk bermain ke rumahnya, dan ternyata saat ini rumah dari Nobita telah berubah menjadi sebuah istana salju. Akhirnya Nobita dan juga yang lainnya pun segera bersenang-senang di istana salju itu, dan mereka benar-benar sangat senang melihat kalau rumah salju ini benar-benar bisa menghibur mereka semua. Di luar nampak kalau Giant dan juga Sunio benar-benar sangat iri kepada Nobita karena di sini dia bisa membuat sebuah istana salju. Sore harinya di sini Giant pun meminta kepada Doraemon dan juga Nobita untuk segera memberikan alat itu. Nah, di sini mereka mau untuk membuat rumah salju yang lebih besar di rumahnya Suneo. Akhirnya di sini Nobita dan juga Doraemon pun segera meminjamkannya.
Setelah Suneo dan juga Giant dipinjamkan alat milik Doraemon, mereka pun berniat untuk membuat istana salju yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Nobita. Akhirnya di sini mereka pun segera membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan alat itu untuk mengelilingi rumah Suneo. Setelah melakukan hal tersebut, malam harinya di sini ayah dan juga ibu Suneo sedang menonton TV dan ternyata besok diprediksi akan hujan deras. Dan akhirnya di sini Suneo pun disuruh untuk tidur karena sudah malam. Nah, keesokan harinya di sini Nobita dan juga Doraemon pun merasa sangat kebingungan karena prediksi tadi malam adalah hujan sangat deras, tapi kenapa sangatlah cerah. Dan pada akhirnya ketika mereka sampai ke rumah Suneo, mereka pun melihat kalau saat ini rumah Suneo sudah dipenuhi dengan air, yang mana Giant pun yang baru sampai ke rumahnya Suneo dibuat sangat terkejut karena saat ini rumah Suneo malah dibanjiri oleh air yang sampai ke atap rumahnya. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.